Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 9 hari ini? Ya, alhamdulillah ya, kalian semua bisa belajar di sekolah dalam masa pandemi ini seperti biasanya walaupun belum normal ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu bersama-sama dipimpin oleh KM. Silahkan KM. Ya, Ibu absen dulu ya. Aldi, Asep Mimin, bilang hadir ya. Asep Wahyu, Caryana, Citra Lestari, dan Dira, Desta, Dewi Wulansari, Dini Hasana, Vanessa Nursyifa, Hendy, Iis Wulan, Ilyas, Muhammad Ridwan Abdul Aziz, Muhammad Ega Wibawa, Muhammad Rangga, Muhammad Zaid, Nabila. Ya, yang tidak hadir hari ini Aldi dan Citra ya. Ya, nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan pembiasaan dulu seperti biasa pada pelajaran PAI. Kita baca surat Ad-Duha secara bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yazidka yatima fa'awa wa wajadaka dolla fahada wa wajadaka aila fa'agna fa'amma yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul alim. Nah, seperti biasa Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu membaca Al-Quran setiap harinya ya, setelah sholat fardu atau bisa pengajian setiap malamnya ya. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya. Ingat yang minggu lalu Ibu ajarkan ya. Ibu akan ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Ya,
Siap-siap semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, siang, malam, pagi, malam, pagi, siang. Ya, sip, semua tepuk tangan. Ya, materi hari ini adalah tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara ya. Tujuan kalian belajar materi ini adalah yang pertama untuk meneladani perilaku perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam kehidupan kalian sehari-harinya. Kemudian menjelaskan arus perjalanan dakwah di Nusantara dengan benar dan menunjukkan cara-cara dakwah di Nusantara dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu ada dua cara, yaitu dengan yang pertama proses dakwah Islam melalui perdagangan ya, dan yang kedua penyebaran Islamnya. Kemudian kalau dari segi dakwah Islam melalui perdagangan, yaitu dari mana dilihatnya, yaitu dari sumber-sumber sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi proses masuknya Islam ke Indonesia itu kalau melalui perdagangan tidak disengaja gitu ya. Jadi ada para pedagang yang berasal dari luar Islam masuk ke, maksudnya luar Nusantara masuk ke Indonesia, tidak sengaja menyebarkan agama Islam melalui perdagangan ini. Kemudian yang kedua yaitu penyebaran Islamnya, yaitu dari sisi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Next. Nah, ada 4 teori ya. Ada 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam datang melalui kontak antara pedagang dari Gujarat. Gujarat itu di mana? Coba, ada yang tahu Gujarat di mana? Di India ya. Gujarat itu sebuah daerah yang ada di India dengan kerajaan-kerajaan awalnya. Kerajaan yang pertama yang muncul di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai di Selat Malaka, atau kalau sekarang di Nangro Aceh Darussalam ya. Ini adalah kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua teorinya adalah teori Persia. Islam masuk melalui perdagangan dari Persia karena maraknya ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Oh, ternyata ajaran-ajaran Syiah yang ada itu berasal dari Persia itu ya. Itu menunjukkan bahwa Islam dulu pertama kali salah satunya berasal dari Persia gitu. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Tiongkok. Nah, Islam masuk lewat perantara masyarakat Muslim Tiongkok saat migrasi dari Katon ke Nusantara. Jadi sejak zaman dulu orang-orang Tiongkok itu senang sekali pergi atau berlayar ya ke berbagai negara. Salah satunya barangkali saat itu adalah ada orang-orang Muslim yang sampai ke Indonesia yang berasal dari Tiongkok gitu. Kemudian teori yang keempat adalah teori Mekah. Nah, Islam dibawa langsung oleh musafir dari Arab ke Nusantara. Gitu ya. Nah, ini 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Selanjutnya, nah, Islam masuk ke Indonesia ini adalah jasa para ulama atau juga para wali. Wali yang dikenal di Indonesia ada yang disebut dengan wali Songo atau wali 9. Songo itu artinya 9. Di antara kalian ada nggak yang pernah nonton? Ada tuh ya film-filmnya Wali Songo? Ada nggak? Oh, film-film lama nih. Jarang ya? Nah, setelah ini coba kalian searching ya. Nanti di rumah ada banyak film-film tentang Wali Songo. Yang terkenal itu ada yang disebut dengan Sunan Kalijaga. Wah, filmnya seru banget. Ibu udah waktu kecil ibu sering nonton itu ya. Coba ya deh ya, biar kalian bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah ya. Nah, Wali Songo itu tadi ada berapa? Ada 9. Coba baca apa aja? Siapa saja?
Satu, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga, ya, yang keempat, yang kelima, keenam, nah, yang ketujuh, yang kedelapan, dan yang terakhir Sunan Muria atau, nah, ini adalah sunan-sunan atau para ulama yang bergelar wali songo. Nah, ini ya, ini adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Nah, Sunan Maulana ini biasa juga disebut dengan Sunan Gresik ya. Nama aslinya adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau dikenal pula dengan sebutan Syekh Maghribi. Adalah salah satu anggota Wali Songo meskipun beliau bukan orang Jawa asli ya. Beliau itu dari daerah Maghribi. Ya, daerah Mekah namanya Maghribi gitu. Namun beliau berjasa kepada masyarakat Indonesia karena beliaulah yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa ya. Ini adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, Sunan Ampel ini adalah salah satu wali songo yang diantaranya yang menyebarkan ajaran Islam juga di Pulau Jawa. Dia lahirnya di Campak. Ya, Campak itu daerah mana? Ada yang tahu nggak Campak daerah mana? Ini daerah Palestina ya. Jadi sama, ini bukan orang Indonesia ya, tapi dari luar. Nah, beliau berjasa menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang atau yang dikenal dengan Raden Makdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel yang tadi ya. Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Ternyata ini orang Manila itu ya. Kemudian lahir sebagai keturunan wali, membuatnya mendapatkan didikan nilai-nilai Islam sejak kecil. Akhirnya beliau pun menyebarkan atau mengajarkan agama Islam, terutama di daerah Jawa ya. Jadi hampir kebanyakan wali songo itu berasal dari tanah Jawa. Kemudian Sunan yang keempat adalah Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih ya. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Banyak sekali ya, mungkin kalau dalam perfilman nih yang paling ini terkenal adalah Joko Samudro katanya ya. Ia lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi. Berarti abad keberapa nih? Ayo, ada yang tahu nggak kalau 1442 Masehi itu abad keberapa? Abad ke-1. Coba kalau kalian hidup di abad keberapa? Abad kedua? Ini abad ke-15. Jadi kalau abad itu ya tahun sebelumnya itu, ini 14 berarti masuknya ke abad 15. Kalian itu masuknya hidup di abad 21 ya. Abad 21 ya. Nah ini Sunan Giri ini dimakamkan di Desa Giri atau Kebomas, Gresik ya, makanya ya banyaknya dari Pulau Jawa. Kemudian Sunan Derajat atau Sarifuddin. Nah, Sunan Derajat ini adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Qasim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun berapa? 1470 Masehi. Jadi para sunan ini hidup di abad yang sama ya. Adalah orang-orang atau sunan-sunan yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Ya, selanjutnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nah, kalau Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya Sunan Wali Songo
yang berasal dari Jawa Barat, ya, yaitu Jawa Baratnya daerah Cirebon, ya. Jadi kalau yang 8 itu berasal atau adanya tinggalnya di daerah Jawa. Nah, kalau Sunan Gunung Jati ini adanya di Jawa Barat, yaitu di Cirebon. Kalau kalian pernah ke Cirebon, di sana ada Masjid Agung Cirebon, ya. Nah, itu salah satu peninggalan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, ya. Hidupnya sama pada tahun 1448 Masehi. Ini apa? Nah, golongan ulama ruhul di Sunan Wali Songo. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Selanjutnya, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Nah, Sunan Kudus adalah salah satu penyebar agama Islam di Indonesia yang tergabung dalam Wali Songo yang lahir. Nah, ini mah udah kesini-sininya, udah tahun 1500-an, ya. Nah, nama lengkapnya adalah Ja'far Shadiq. Ia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung. Ia hidup pada zaman runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Kemudian yang ke-8, ya, Sunan Kalijaga. Nah, ini adalah sunan yang sangat terkenal penokohannya, ya. Banyak sekali kalau di YouTube atau di film-film ini banyak sekali menceritakan tentang Sunan Kalijaga, gitu. Nah, Sunan Kalijaga itu lahir pada tahun 1450 Masehi, dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak, ya. Nah, Sunan Kalijaga itu terkenalnya dengan mengakulturasi ajaran Hindu atau budaya Hindu-Buddha ke dalam diisi dengan ajaran Islam seperti wayang-wayang, ya, wayang kulit saat itu. Nah, kalau wayang-wayang kan biasa kental dengan ajaran Hindu atau Buddha. Nah, oleh Sunan Kalijaga diganti. Jadi isinya tentang syariat Islam, gitu, ya. Itu cara penyebaran Sunan Kalijaga. Dan yang terakhir, Sunan Muria atau Raden Umar Said, ya. Sunan Muria ini dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, ia adalah putra dari Sunan Kalijaga, ya, dari pernikahan dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishaq, gitu, ya. Nah, itulah para ulama yang menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Sekarang Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Ibu sudah berikan fotonya, ya, di sini. Nah, kalian silahkan isi dengan cerita hidup dari para sunan tersebut. Kan sudah bawa handphonenya, ya? Nah, kalian bisa searching. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti akan Ibu tunjuk untuk presentasi ke depan, ya, dari hasil pekerjaan kalian. Ini ke belakang. Ya. Udah? Sok, buka HP-nya, Google-nya. Ke belakangin dulu. Udah? Silakan dimulai. Nah, ini ada sound atau lagu yang dikenal dengan Wali Songo-nya, ya. Jadi ini yang menciptakannya adalah Wali Songo.
Ada? Sunan Muria. Coba searchingnya Sunan Muria. Udah? Ada? Ya. Ketemu? Jangan lupa dikasih nama ya dan kelasnya ya.
Waktunya 2 menit lagi. Ya, waktunya habis. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja ke depan, dibacakan saja di depan kelas. Yuk, siapa? Ayo, dibaca saja di depan kelas. Ayo Vanessa, nggak apa-apa, baca aja. Ayo, kamu pasti bisa. Ya, satu laki-laki juga ya. Ya, silakan Vanessa, dibacakan hasil kerjanya. Agak keras suaranya. Ya, itu tadi Vanessa sudah menceritakan sekilas sejarah hidupnya Sunan Gunung Jati. Kemudian sekarang Ilyas. Silakan Ilyas ke depan. Maskernya coba Ilyas yang betul. Ya. Baca. Ya, nah, itu adalah penampilan atau unjuk kerja dari dua teman kalian. Ada lagi yang mau ke depan? Yuk, siapa yang berani? Ayo, satu lagi. Siapa namanya? Ya, Iswan. Silakan Is akan sedikit menceritakan tentang Sunan Kudus. Silakan Is. Nama lengkapnya adalah Ja'far Shadiq. Dia adalah putra dari pasangan Sunan Kudus. Dia hidup pada zaman runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Nama Ja'far Shadiq diambil dari nama dagingnya yang bernama Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Mansur bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Sunan Kudus sejatinya bukanlah penduduk Kudus
Ia berasal dan lahir di Al-Quds, negara Palestina. Kemudian bersama kakek, ayah dan kerabatnya berhijrah ke tanah Jawa. Nah, ya, tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah mau ke depan unjuk hasil kerjanya. Untuk yang lainnya, insya Allah minggu pertemuan selanjutnya ya dapat giliran ke depan. Tugasnya silahkan dikumpulkan ke depan, di estafetkan saja. Sudah? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam yang hadir di Nusantara ya. Nah, coba Ibu mau tanya satu lagi dari pembelajaran hari ini. Hikmah apa atau kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Coba siapa yang bisa? Tunjuk tangannya. Kita belajar tentang apa? Wali Songo, sejarah masuknya Islam lewat Wali Songo. Wali Songo ini tidak mudah menyebarkan agama Islam. Nah, kita yang umat Islam yang hadir sekarang tidak bersusah payah ya. Tapi kita hanya tinggal melaksanakan syariat Islam karena jasa mereka lah kita bisa menganut agama yang paling benar ya, yaitu agama Islam ya. Mungkin itu saja ya pertemuan hari ini. Sekali lagi kita coba Ibu ice breaking lagi pagi, siang, sore ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, pagi, siang. Ya, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat dan terus semangat belajar ya. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.